Saudaraku yang dirahmati Allah, malam ini kita berada di sebuah penghujung waktu yang sangat krusial. Tanpa terasa, roda waktu berputar dan membawa kita sampai di malam Jumat terakhir pada bulan Safar. Banyak orang melewati malam ini begitu saja, menganggapnya seperti malam-malam biasa. Padahal para ulama dan pendoa ulung senantiasa menanti momen ini untuk melangitkan hajat-hajat besar mereka. Malam ini adalah kesempatan terakhir di bulan Safar untuk memohon perlindungan dari segala mara bahaya, mengangkat kesulitan hidup, dan mengunci keberkahan sebelum kita melangkah ke bulan Rabiul Awal. Malam ini, paksa dirimu. Walau tubuhmu lelah setelah beraktivitas seharian, walau matamu sudah mengantuk, paksa dirimu untuk duduk sebentar, angkat kedua tanganmu, dan baca doa khusus yang akan kita bahas malam ini. Sebelum kita menyelami hikmah dan amalan dahsyat malam ini, mari bersama-sama kita bangun majelis ilmu digital ini. Klik tombol subscribe, berikan like Anda, dan bagikan atau share video ini kepada keluarga, sahabat, serta kerabat tercinta. Semoga setiap baris kebaikan yang tersebar melalui channel Serambi Surga ini menjadi pahala jariah yang terus mengalir untuk Anda dan keluarga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Serambi Surga yang dicintai Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku, bulan Safar seringkali disalahpahami oleh sebagian masyarakat. Sejak zaman jahiliyah, bulan Safar kerap diidentikan dengan bulan kesialan atau bulan turunnya mara bahaya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang maknanya adalah sebagai berikut: tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, tidak ada tiaroh atau merasa sial karena sesuatu, tidak ada kesialan pada burung hantu, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini meluruskan pemahaman kita bahwa tidak ada waktu yang buruk dalam Islam. Setiap hari dan setiap bulan yang diciptakan Allah adalah netral dan penuh peluang kebaikan. Namun mengapa para ulama, para masyayikh, dan pendoa terdahulu memberikan perhatian ekstra pada penghujung bulan Safar, khususnya malam Jumat terakhir? Syekh Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub, serta dipaparkan pula oleh beberapa ulama kasyaf, menjelaskan bahwa pada waktu-waktu tertentu, termasuk akhir bulan Safar, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan menurunkan berbagai ketetapan takdir. Para wali Allah tidak menyikapi hal ini dengan rasa takut yang terus mendestruktif
atau membuat pesimis mereka, melainkan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para masyayikh mengajarkan, jika ada dugaan atau tanda-tanda diturunkannya ujian, maka benteng terkuat seorang hamba adalah doa dan istighfar. Doa memiliki kekuatan untuk menolak bala atau musibah sebelum musibah itu sampai ke muka bumi ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya adalah sebagai berikut: tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan kita untuk tidak meremehkan malam Jumat terakhir di bulan Safar ini. Ini adalah momen muhasabah dan tadarruk atau merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita masuk pada bagian pertama pemahaman kita malam ini. Mengapa malam Jumat terakhir di bulan Safar begitu krusial bagi kehidupan spiritual kita? Pertama adalah, malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam atau rajanya hari. Setiap malam Jumat pintu-pintu langit dibuka lebar, para malaikat turun membawa rahmat, dan doa-doa dihantarkan tanpa penghalang menuju arsy Allah. Ketika keutamaan malam Jumat berpadu dengan momen transisi akhir bulan, maka energi spiritual malam tersebut menjadi berlipat ganda. Kemudian yang kedua, prinsip penutupan lembaran amalan atau husnul khotimah bulanan. Dalam tradisi para ulama salaf, setiap kali sebuah periode waktu akan berakhir, baik itu akhir hari, akhir pekan, akhir bulan, maupun akhir tahun, mereka memperbanyak amalan soleh. Mengapa demikian? Karena Allah menilai sebuah amalan dari penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Jika kita menutup bulan Safar ini dengan ketundukan, dengan tangisan taubat dan doa yang khusyuk, maka Allah akan mencatat seluruh lembaran bulan Safar kita dengan penutup yang indah. Kemudian yang ketiga adalah momen pergantian menuju bulan kelahiran Rasulullah atau Rabiul Awal. Malam Jumat terakhir Safar adalah jembatan menuju bulan Rabiul Awal, bulan di mana cahaya Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Kita tidak ingin memasuki bulan yang penuh keberkahan tersebut dengan membawa beban dosa, rasa pesimis, atau penyakit hati yang belum terobati. Malam ini adalah momen pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs, agar saat melangkah ke bulan depan, wadah ruhani kita sudah bersih dan siap menampung rahmat yang lebih besar. Memasuki bagian kedua ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu kata kunci dalam judul kita malam ini, yaitu paksa. Mengapa kalimatnya harus paksa dirimu? Mengapa tidak kalau sempat bacalah? Saudaraku, iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Jiwa manusia atau nafs secara alamiah cenderung menyukai kenyamanan, kemalasan, dan menunda-nunda kebaikan. Jika kita menunggu sampai kita emut, menunggu sampai kita benar-benar lenggang, atau menunggu sampai dorongan spiritual itu datang sendiri, seringkali malam berharga ini berlalu begitu saja tanpa satu ayat pun yang kita baca. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setan mengikat 3 ikatan di belakang kepala salah seorang di antara kalian ketika tidur. Setan membisikkan, malam masih panjang, tidurlah. Maka dari itu sahabat, untuk memutus ikatan setan itu tidak ada cara lain selain memaksa diri. Paksa matamu untuk tetap terbuka beberapa menit lagi setelah sholat Isya
atau sholat malam. Paksa lidahmu untuk berhenti mendesah keluh kesah dan ganti dengan melantunkan zikir serta doa. Paksa hatimu untuk menunduk, mengakui segala dosa yang telah kita perbuat selama 1 bulan terakhir ini. Ingatlah, ibadah yang dikerjakan dengan perjuangan melawan rasa malas seringkali memiliki nilai yang sangat tinggi di mata Allah. Ketika Anda berkata pada diri sendiri, "Aku lelah, tapi aku ingin membentengi keluargaku malam ini dengan doa." Disitulah kasih sayang Allah turun. Jangan biarkan nafsu memenangkan malam ini. Paksa dirimu, karena hasil dari pemaksaan dalam kebaikan adalah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Lantas, amalan dan doa apa saja yang diajarkan oleh para ulama untuk dibaca pada malam Jumat terakhir bulan Syafar ini? Berikut adalah urutan amalan praktis yang dapat Anda lakukan malam ini. Yang pertama adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa membaca sholawat pendek maupun sholawat Ibrahimiyah. Untuk amalan yang ringkas dan dibaca berulang kali adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua adalah membaca surah Yasin atau ayat kursi. Berikut ini adalah bacaan ayat kursi yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 255 sebagai benteng perlindungan utama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang artinya adalah Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha agung. Kemudian yang ketiga adalah membaca doa penolak bala dan perlindungan atau doa khusus akhir safar. Berikut adalah lafaz doa penolak bala atau doa akhir safar atau Rebo Wekasan yang bersumber dari amalan para ulama dan masyayikh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya sadidal quwa wa ya sadidal mihal ya azizu dallat li izzatika jami'u khalqik ikfini min jami'i khalqik ya muhsinu ya mujamilu ya mufadilu ya mun'imu ya mukrim ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisiril hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi ikfini syarra hadal yawmi wa ma yanjilu fihi ya kafiyal muhimmat ya kafiyal muhimmat ya dafi'al baliyat fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim. Yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, wahai yang maha kuat kekuatannya, wahai yang maha hebat rekayasanya, wahai yang maha perkasa, yang mana seluruh makhluk tunduk pada keperkasaanmu,
cukupkanlah aku dari kejahatan seluruh makhluk-Mu. Wahai yang maha berbuat baik, wahai yang maha memperindah, wahai yang maha memberi karunia, wahai yang maha memberi nikmat, wahai yang maha meliuk muliakan, wahai Zat yang tidak ada Tuhan selain Engkau, dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang maha penyayang di antara penyayang. Ya Allah, dengan rahasia keberkahan Sayyidina Hasan, saudaranya Husain, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Ali bin Abi Thalib, ibunya Siti Fatimah serta keturunannya, cukupkanlah aku dari keburukan hari ini dan keburukan yang turun di dalamnya. Wahai Zat yang mencukupi segala urusan penting, wahai Zat yang menolak segala bencana, maka Allah akan mencukupi engkau dari kejahatan mereka, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bacalah doa ini dengan penuh penghayatan. Jika Anda tidak hafal bahasa Arabnya, bacalah makna dan artinya dengan bahasa Indonesia yang bersungguh-sungguh. Allah maha mengerti bahasa hati hambanya yang sedang memohon perlindungan. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, mari sejenak kita tundukkan kepala dan matikan sejenak riuk pikuk dunia di sekitar kita. Coba renungkan, sudah berapa banyak malam Jumat yang berlalu dalam hidup kita tanpa kesan? Sudah berapa banyak kesempatan berdoa yang kita lewatkan hanya karena kita lebih memilih menatap layar ponsel, menonton hiburan, atau tertidur lelap? Lihatlah kehidupan kita hari ini. Kadang kita merasa rezeki kita seret, rumah tangga kita serba tegang, anak-anak yang sulit diatur, atau hati kita selalu diliputi oleh rasa cemas dan gelisah. Mungkinkah itu semua terjadi karena kita jarang memaksa diri kita untuk mengetuk pintu langit? Mungkinkah benteng spiritual kita terlalu rapuh karena kita jarang berdoa dan memohon perlindungan? Malam ini adalah malam Jumat terakhir di bulan Safar. Kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan Safar berikutnya. Bisa jadi ini adalah malam Safar terakhir dalam hidup kita. Bayangkan jika malam ini adalah kesempatan terakhirmu untuk memohon ampunan, kesempatan terakhirmu untuk mendoakan orang tuamu, mendoakan keselamatan anak istrimu. Apakah engkau masih akan melewatkannya begitu saja dengan rasa malas? Jangan biarkan malam ini berlalu hampa. Allah sedang menanti rintihan hambanya. Allah bangga melihat seorang hamba yang melupakan rasa lelahnya demi bersujud dan mengangkat tangan di kegelapan malam. Ingatlah firman Allah dalam hadis qudsi berikut ini, barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepah. Dan barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Malam ini, ambil wudukmu, hamparkan sajadahmu. Jika matamu belum bisa meneteskan air mata karena besarnya dosa, maka paksakanlah hatimu untuk merasa malu di hadapan Allah. Panggil namanya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Minta keselamatan untuk dirimu, minta perlindungan untuk keluargamu dari segala mara bahaya, wabah, serta kesempitan hidup. Kunci malam terakhir Safar ini dengan kemenangan imanmu atas rasa malasmu. Mari bersama-sama kita menengadahkan tangan, menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam Jumat yang agung di penghujung bulan Safar ini, kami datang mengetuk pintu rahmat-Mu. Kami mengaku bahwasanya kami adalah hamba-hamba-Mu yang bergelimang dosa, yang sering lalai,
dan sering melupakan-Mu dalam kesibukan duniawi kami. Ya Allah, ya badi'as samawati wal ard, kami mohon kepadamu pada malam ini, jagalah kami, orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, dan seluruh sanak keluarga kami dari segala macam musibah, bencana, penyakit, fitnah, dan kejahatan makhluk-Mu. Ya Allah, jadikanlah akhir bulan Safar ini sebagai akhir dari segala kesulitan kami, akhir dari segala kesedihan kami, akhir dari segala hutang piutang kami, dan akhir dari segala penyakit yang bersarang di tubuh kami. Bukakanlah untuk kami di bulan berikutnya pintu-pintu rizki yang halal dan berlimpah, pintu-pintu kemudahan, serta pintu-pintu ketaatan kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja kita menyimak dan merenungkan keagungan malam Jumat terakhir di bulan Safar ini. Jangan biarkan pesan kebaikan ini berhenti di Anda. Jika Anda merasa video ini menyentuh hati dan memberikan manfaat spiritual, segera klik tombol like dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda, teman kantor, dan media sosial Anda. Satu bagikan dari Anda bisa menjadi sebab orang lain tergerak untuk berdoa malam ini. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Serambi Surga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video kajian dan panduan amalan Islami lainnya. Tuliskan juga doa dan harapan terbaik Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling mengaminkan doa satu sama lain. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.